Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Jadi selama bulan Juli ini kita belajar tentang iman dan pengharapan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Air mata menjadi mata air. Nah, kita akan lihat dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kalau dalam terjemahan Alkitab mungkin ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kita akan mulai dengan kata berbahagialah manusia, ya. Nah, ada yang itu ada ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Nah, kita akan baca bersama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam Engkau, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala perkara pergumulan, kesukaran, jika Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita akan tetap berbahagia. Berbahagia tetap di masa sulit yang kita alami sekalipun. Nah, ayat yang berikutnya, apabila melintasi lembah Baka. Nah, terjemahan bahasa Indonesia lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa lembah air mata. Jadi lembah Baka itu adalah lembah air mata, akan menjadi sumber mata air. The valley of tears will be the valley of spring. Lembah air mata, lembah kesedihan, lembah Baka, lembah pergumulan akan dirubah menjadi the valley of spring, lembah yang bermata air. Air mata kesedihan, kesukaran, kesusahan, penderitaan, pergumulan, kesedihan akan menjadi sumber berkat mata air bagi kehidupan orang lain. Suffering you face right now will become blessing for others. Penderitaan yang kita alami saat ini itu akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain di masa yang akan datang. Nah, mengapa banyak orang hidupnya menjadi berkat? Mengapa orang senang memberkati kehidupan kita? Apakah orang yang memberkati hidup kita itu mereka orang yang kaya raya? Belum tentu. Mereka memberkati kita karena sebelum mereka memberkati kita, mereka mengalami penderitaan yang sangat berat dan mereka mengalahkannya. Siapa yang tidak senang dengan mata air di saat kita sedang berada di dalam padang belantara? Oase air, sumber air akan menjadi surga dalam tanda petik bagi kita yang kehausan. Air mata kita akan berhenti setelah kita bertemu dengan mata air. Nah, orang-orang yang mengalami penderitaan yang berat, yang mengalahkannya, yang berusaha berjuang, nah mereka berpikir gini, oh iya saya sudah susah, saya tahu penderitaan orang lain yang lebih susah dari saya, oke saya mau menolongnya. Jadi orang yang memberkati kehidupan kita, orang yang menolong kehidupan kita, bukan berarti orang tersebut kaya loh, belum tentu. Tapi orang tersebut sudah melalui pencobaan-pencobaan yang berat. Mereka sudah mengalami air mata, sehingga mereka menang dan mereka menjadi mata air yang bisa memberkati kehidupan orang lain. Siapakah manusia yang paling bersukacita dalam dunia ini? Adalah orang yang paling banyak menangis di masa lalu. Air mata menjadi mata air. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang sangat baik. Air mata menjadi mata air. Orang yang paling banyak bersukacita, yang paling bersukacita dalam hidup ini adalah orang yang menangis di masa lalu. Siapakah orang yang paling menghibur kita sebenarnya di saat kita sedih? Adalah orang yang paling sulit
dihibur di masa lalu karena kesusahan yang berat, tapi dia sudah melaluinya. Apabila mungkin kita sedang mengalami namanya dihina orang, direndahkan orang, dibuang orang, tidak apa-apa. Asalkan kita jangan jadi kacau. Asalkan kita jangan menjadi orang yang brutal sehingga akhirnya kita berbuat jahat dan akhirnya ujungnya kita dipakai setan. Nah, ada orang yang seperti ini yang dulunya merasa tersakiti, di masa lalu dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang hidupnya pahit sekali, akhirnya apa? Menyakiti orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Ini orang yang dipakai setan karena hatinya pahit dan penuh dengan kekecewaan. Jangan mati di lembah air mata, karena kita bersungut-sungut dan pahit dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan kita bisa melakukan dua hal. Kita bisa bitter, kita bisa mengalami kepahitan, atau kita bisa menjadi better, kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi bitter, pahit, kita akan dipakai oleh setan, kita akan menyakiti orang lain. Gue susah dulu, gue akan lebih susah, gue akan membuat hidup orang lain menjadi lebih susah dari gue. Itu menjadi pahit. Tapi kalau misalkan menjadi better, lebih baik, saya sudah ngalamin susah, saya sudah pernah disakiti oleh orang lain, makanya saya bisa berempati kepada orang lain, kepada kita mungkin yang mengalaminya, dan kita bisa menolong. Orang itu bisa menolong kehidupan kita. Harusnya meskipun orang lain tidak baik kepada saya, tidak apa-apa. Saya akan menjadi orang yang baik kepada orang lain. Harusnya kita berpikir bahwa, saya pernah dijahati sama orang lain, itu gak enak. Kalau gitu, saya gak akan jahatin orang lain. Saya akan berbuat baik kepada orang lain. Sama, saya pun pribadi, saya belajar dari hal tersebut. Waktu kecil, keluarga saya mengalami kesusahan yang luar biasa. Sampai kami anak-anak, cici saya, koko saya, dan saya, kami sekolah di SD Impres di kampung di Bogor. Saya harus mengalami masa-masa di mana mengalami diskriminasi agama dan ras. Pulang sekolah, saya harus bantu jualan. Mama saya udah siapin, dulu ada makanan namanya sesagon. Jadi begitu pulang sekolah saya harus jualan sesagon, jualan pisang goreng, jualan es koktail. Karena mama saya bisa untuk masak, bisa untuk membuat makanan, dan itu bisa dijual. Saya pernah miskin, karena itu saya mengerti bagaimana apa yang dialami oleh orang miskin. Saya juga pernah hampir putus sekolah karena keluarga saya tidak ada biaya. Karena itu saya mengerti anak-anak yang butuh biaya sekolah. Saya mengerti, makanya saya dan istri berjuang agar anak-anak jemaat NGC itu semuanya bisa sekolah. Sesulit apapun kami akan usahakan. Mengapa? Karena saya dulu pernah mengalami hampir putus sekolah. Dan saya harus dipulangkan dari sekolah karena saya tidak bisa bayaran selama nggak bisa bayar uang sekolah selama 4 bulan. Jadi saya harus dipulangkan dari sekolah. Saya tidak bisa ikut ujian sampai keluarga saya, orang tua saya melunasi uang sekolah, baru saya bisa ikut ujian. Begitu susahnya, begitu menderitanya. Tapi penderitaan yang saya alami dulu itu membuat saya harus berjuang. Saya harus memperhatikan pendidikan anak-anak jemaat di NGC supaya mereka harus bisa tetap bersekolah. Karena itu saya sadar betapa susahnya mencari uang untuk biaya pendidikan. Jadi saya harus berjuang untuk menjadi yang terbaik di sekolah saya. Almarhum papa saya pernah berkata gini, kita boleh kalah dalam hal harta, kita boleh kalah dalam hal uang, tapi kita tidak boleh kalah dalam hal semangat, dalam hal perjuangan, tidak boleh kalah dalam hal otak. Anak-anak papa tidak ada yang bodoh. Ayo belajar yang rajin. Itu yang memacu saya untuk saya berjuang, untuk saya
belajar yang rajin. Saya lulus SMA mendapatkan PMDK ke UGM di Yogyakarta. Saya sekolah di STT Tawangmangu. Saya belajar sungguh-sungguh, saya mendapatkan IPK tertinggi. Sekolah S2 pun di Sati, saya mendapatkan IPK tertinggi. Saya berharap suatu hari nanti gereja kita New Generation Church akan punya sekolah yang bisa menampung anak-anak yang ada di pinggiran kota Bandung, anak-anak yang di pedesaan, yang ada di kampung. Kita akan melihat bahwa ada begitu banyak mereka, anak-anak yang berprestasi tapi tidak punya biaya. Nah, kita bisa menolong kehidupan mereka sehingga Indonesia bisa maju di masa depan. Ini yang menjadi doa kita bersama, ini yang menjadi visi gereja bersama. Saat ini mungkin gereja kita bergumul tentang keuangan. Kita berada dalam lembah air mata. Tapi suatu hari nanti ketika gereja NGC keuangannya sudah kuat dan mulai bisa mengerjakan proyek-proyek Tuhan yang besar, maka gereja kita akan menjadi sumber mata air yang memancar bagi kehidupan masyarakat. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang mengizinkan dan membiarkan kita mengalami lembah air mata. Bahkan tidak ada habis-habisnya. Kita menangis, kita berseru kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan akan ubah menjadi mata air yang terus memancar dan tidak pernah menjadi kering. Kalau itu yang menjadi doa kita, kita akan sungguh melihat bahwa mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Enggak apa-apa. Tuhan akan ubah menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang susah. Tuhan biarkan kita mengalami kesulitan supaya kita mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan kesulitan tersebut dan kita keluar sebagai pemenang. Di Olimpiade ada seorang pelari yang lari lebih dari seharusnya. Harusnya lari 5 putaran, dia lari 6 putaran. Ia berlari 1 kali putaran lebih banyak daripada yang lainnya. Sehingga akhirnya penonton ngelihat, loh kok dia lari? Kok dia kalah sih? Loh, kok dia bisa kalah sih? Lalu akhirnya wasitnya berkata, oh dia sudah selesai. Dia sudah finish duluan. Dia lari 1 putaran untuk menunjukkan apa? Bahwa dia masih kuat untuk bisa berlari. Inilah yang disebut more than conqueror. Lebih dari pemenang. Bermental kelimpahan. Inilah hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan soal duit, bukan soal uang, bukan soal harta. Tetapi hidup yang berkemenangan, berkelimpahan adalah bersifat mentalitas kita. Yesus tidak sedang bahas duit di ayat tersebut sebenarnya. Tapi satu hal bahwa pelari tersebut lari lebih banyak untuk membuktikan I'm still strong. Jika engkau ada air mata, saya juga ada air mata. Jika engkau susah, saya juga susah. Jika engkau miskin, saya juga miskin. Tapi justru Tuhan bisa pakai orang yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya untuk mempermalukan orang yang kaya dan berkuasa. Makanya gereja kita, meskipun gereja kita kekurangan keuangan, saya ingatkan bahwa gereja kita bukanlah hamba uang. Gereja kita tidak fokus kepada uang. Gereja kita tidak menyembah mamon. Gereja kita menyembah Tuhan Yesus. Dan saya pun tidak mau tunduk kepada orang kaya. Lalu ada orang kaya, lalu akhirnya saya tunduk kepada mereka. No. Saya hamba Tuhan. Saya dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saya membangun New Generation Church ini bukan di atas dasar uang, harta, kekayaan, tapi di atas dasar iman gereja ini dibangun. Tapi justru Tuhan bisa pakai orang yang miskin, orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang kaya dan berkuasa. Ada satu hal yang menarik di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mereka
akan berjalan ziarah ke Sion. Artinya gini, mereka berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Ingat bahwa Sion itu bukit di atas. Orang kalau jalan, makin lama makin nanjak, makin nanjak, makin nanjak ke bukit, pasti makin lelah. Tetapi justru akan berjalan semakin lama semakin kuat. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, they walk up to Zion, strength on strength. Jadi nafasnya tidak ngap, jalannya tidak lelah, karena mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Aneh ya? Inilah hidup di dalam Tuhan. Dari penderitaan demi penderitaan, dari kekurangan demi kekurangan, dari pergumulan demi pergumulan, kita justru akan semakin kuat. Dunia ini akan semakin lemah. Masalah demi masalah mereka akan lemah, mereka akan hancur. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, justru kita akan semakin kuat. From strength to strength. Dari kekuatan, kita kuat di masalah ini. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa kuat lagi di masa yang akan datang. Sehingga akhirnya pergumulan demi pergumulan, kita bisa lalui bersama dengan Tuhan kita. Inilah hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan strength, kekuatan di dalam diri kita. Air mata kita berhenti jika kita bertemu dengan Yesus, yang adalah sumber mata air kehidupan. Air mata kita dihapuskan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah sumber mata air kehidupan. Kita baca satu ayat yang terakhir, Yohanes 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini ayat yang terakhir. Setelah itu kita akan ambil perjamuan suci pada siang hari ini. Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Pada saat kita bertemu Yesus, pada saat perempuan ini bertemu dengan Yesus, air matanya berhenti. Terus apa? Di dalam dirinya akan ada mata air yang terus menerus memancar kepada mereka yang bersusah hati dalam pergumulan, dalam tekanan. Hidup kita akan menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jangan fokus dengan kesulitan yang kita alami. Fokuslah kepada Yesus yang ada di dalam diri kita. Jangan lihat betapa besarnya masalah. Lihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menang dalam setiap air mata yang harus kita lalui. Dan di dalam air mata yang sudah kita sudah lalui, akan muncul mata air yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang terus memancar sampai nanti kita menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Selama kita hidup, memang kita punya pergumulan, tapi oleh kekuatan Tuhan, strength on strength, kita akan menjadi kuat dan kita bisa menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Apa yang kita alami saat ini? Kesusahan apa yang membuat kita mungkin merasa, ya udahlah saya nyerahlah. Jangan berhenti. Datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan hapuskan air mata kita. Dia akan pulihkan kehidupan kita. Dan setelah kita menang, dalam hidup kita akan mengalir mata air yang bisa memberkati kehidupan orang banyak. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan suci pada siang hari ini. Saya persilakan, mungkin bisa nyanyikan satu buah lagu untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, menghantarkan kita dalam perjamuan suci. Saya persilakan, Glow. Mari kita sama-sama